Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. إخوانا في الدين rahimani wa rahimakumullah. Telah berlalu bersama kita dua masalah dari perkara-perkara jahiliyah terkait dengan i'tiqadiyah maupun amaliyah. Yang pertama terkait dengan persoalan kesyirikan, dakwah utama para anbiya. Mereka orang-orang kafir jahiliyah meyakini bahwasanya dengan meminta kepada orang-orang soleh atau kepada benda-benda yang lainnya itu bisa memberikan syafaat buat mereka dan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Kemudian yang kedua, kebiasaan orang-orang jahiliyah dan sudah menjadi tabiat mereka, yakni punya keinginan untuk berbeda dengan yang lainnya, baik dalam urusan dunia, lebih-lebih dalam urusan agama. Mereka senang berpecah belah dan sudah menjadi tabiat mereka. Kemudian insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas persoalan jahiliyah yang ketiga, yang oleh pengarang kitab, yakni Syarah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah tabaraka wa taala, beri judul I'tibaruhum mukhalafatu waliyil amri fadilatun wa ta'atuhu wal inqiyadu lahu dhullatun wa mahanah. Dari apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau Syekh Shalih Fauzan mengeluarkan sebuah judul darinya di antara pandangan mereka, pandangan jahiliyah, yakni membangkang kepada pemerintah adalah sebuah keutamaan. Membangkang pemerintah adalah sebuah keutamaan. Punya keutamaan membangkang pemerintah. Ini pandangan mereka. Demikian pula jahiliyah punya pandangan bahwasanya ta'atuhu wal inqiyadu lahu dhullatun wa mahana. Ketaatan kepada pemerintah, ketundukan kepada mereka adalah sebuah kehinaan dan kerendahan. Nah, ini dia perkara jahiliyah. Kita baca apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau mengatakan, inna mukhalafata waliyil amri wa adamal inqiyadi lahu fadilatun. Sesungguhnya membangkang kepada pemerintah dan tidak adanya ketundukan kepada mereka adalah sebuah keutamaan. Ini masalah jahiliyah yang ketiga. Bahkan kata beliau, was-sam'a wa ta'ata lahu dhullun wa mahanah. Taat kepada pemerintah, mendengar mereka itu merupakan sebuah kehinaan dan kerendahan. Maka ini adalah pandangan jahiliyah. Sehingga beliau mengatakan fakhalafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk kemudian menyelisihi mereka. Wa amara bis-sam'i wa ta'ah lahum. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk mendengar dan taat kepada pemerintah, wan nasihah, dan juga memberikan nasihat kepada mereka jika ada kesalahan.
wa ghallada fi dzalika, beliau keras dalam urusan ini. Wa abda fihi wa aada, menampakkan upaya beliau dalam urusan ini dan bahkan mengulang-ulang. Bagaimana kemudian seseorang itu mendengar dan taat kepada pemerintah. Sangat keras Rasulullah SAW dalam urusan ini, beliau menampakkan dan bahkan mengulang-ulang. Kemudian kata beliau, wa hadhihi al-masail ats-tsalatsu, beliau menyebutkan bahwa 3 masalah yang telah disebutkan ini, yakni masalah pertama masalah meminta berdoa kepada orang-orang soleh pertama, kemudian yang kedua berpecah belah dalam agama, dan yang ketiga masalah ini membangkang kepada pemerintah. 3 masalah ini kata beliau, hiyallati jam'a bainaha fi ma sahha anhu fi sahihi annahu qala. 3 masalah ini dikumpulkan dalam sebuah hadis dari Rasulullah SAW, hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda. Jadi 3 masalah yang telah kita bahas, masalah pertama, kedua, dan yang ketiga ini, itu sebenarnya terkumpul dalam sebuah hadis, yang mana Rasulullah SAW pernah bersabda, innallaha yarda lakum thalathan, Allah Subhanahu wa taala senantiasa ridho kepada kalian, kata Rasulullah SAW, dalam 3 perkara. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala menaungi kehidupan kita itu ketika kita mampu menjalankan 3 perkara ini. An ta'buduhu wa la tusriku bihi syai'a, kalian menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam penyembahan dengan sesuatu apapun. Ini tauhid, pelajaran pertama dan pelajaran terutama dalam kehidupan kaum muslimin, karena dia adalah tujuan hidup kita. Dia adalah inti dakwah para rasul, dia adalah pondasi agama kita, dia adalah perintah tertinggi dalam agama Allah, dan pelanggaran tauhid adalah larangan terbesar dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib untuk kemudian terus dipelajari dan diulang-ulang tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Maka keridhaan Allah Subhanahu wa taala selama seseorang mengabdi kepada Allah dengan pengabdian yang tulus, tidak ada sekutu di dalamnya, baik sekutu dalam urusan niat, lebih-lebih dalam urusan amaliyah. Yang kedua kata beliau Rasulullah SAW, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, keridhaan Allah Subhanahu wa taala ada pada kalian yang berpegang teguh dengan tali agama Allah, Al-Quran, wala tafarraqu, dan kalian tidak bercerai-berai. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala ada di sana. Kemudian yang ketiga yang dalam pembahasan kita ini, wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum, yakni orang-orang yang menasihati pemerintah, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri beban untuk mengatur urusan kita. Maka kalau ada kesalahan maka dinasihati. Sehingga dalam pembahasan ini juga akan ada pembahasan tentang apa yang dimaksud menasihati pemerintah. Kemudian beliau terakhir menyebutkan di alinea terakhir, walam yaqa khalalun fi dinin nas wa dunyahum, dan tidaklah terjadi kerusakan pada agama dan dunia seseorang. Tidaklah terjadi kerusakan di dalam agama seseorang maupun dunianya illa bisababil ikhlal fi hadhihi thalathi aw ba'daha, kecuali disebabkan karena tidak adanya 3 masalah ini pada diri dia atau sebagian dari 3 masalah ini. Rusaknya agama seseorang, rusaknya tauhid, rusaknya agama seseorang, bercerai-berai dalam urusan agama, rusaknya agama seseorang, membangkang kepada pemerintah. Ini jaminan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Dan tidaklah rusaknya agama dan dunia seseorang kecuali rusak salah satu di antara ketiganya, atau 2 di antara ketiganya, atau ketiga-tiganya sekaligus. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu tabaraka wa taala, bahwasanya membangkang pemerintah adalah bagian daripada kerusakan agama dan dunia seseorang. Ya tentunya bentuk yang seperti ini butuh perincian, butuh pembahasan, butuh penjelasan. Maka kemudian kita mengambil faedah dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah tabaraka wa taala.
Beliau mengatakan min masail jahiliyah, di antara tabiat-tabiat peringai jahiliyah, kata beliau, annahum la yakhudduna liwaliyil amri. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau tunduk, tidak mau taat kepada pemerintah. Wa yarawna anna hadza dhullah, dan memandang bahwasanya taat kepada pemerintah adalah sebuah kehinaan, menghinakan diri, menghinakan nasab, menghinakan kabilah, menghinakan darah biru dan semisalnya. Wa ma'siyatul amir ya'tabirunaha fadilatun wa huriyah, dan bermaksiat, tidak taat kepada pemerintah dianggap sebagai sebuah keutamaan dan sebuah kebebasan dalam hidup. Taat kepada pemerintah adalah kehinaan, bermaksiat terhadap perintah-perintah mereka merupakan sebuah keutamaan dan kebebasan hidup. Walidzalika la yajma'uhum imam, oleh karena itu di orang-orang jahiliyah dahulu tidak bisa disatukan oleh seorang imam. Wala yajma'uhum amir, demikian pula tidak bisa disatukan oleh seorang pemimpin. Karena itu di zaman jahiliyah tidak ada negara, yang ada kabilah-kabilah, tidak bisa disatukan mereka di atas satu pemimpin. Li'annahum la ikhda'un, karena mereka memang tidak mau tunduk. Wa indahum anafah wa kibrun, dan pada sisi mereka ada kecongkakan dan kesombongan. Ya, yang melatar belakangi adalah kecongkakan dan kesombongan, tidak mau tunduk kepada pemerintah. Faja'a al-islamu bimukhalafatihim wa amara bis-sam'i wa ta'ati li waliyil amril muslim. Maka datanglah Islam kemudian mengajarkan kepada mereka untuk menyelisihi tabiat-tabiat jahiliyah seperti ini. Dan Islam memerintahkan kepada kita untuk mendengar dan taat kepada pemerintah muslim tentunya. Lima fi dzalika minal masalih, karena mendengar dan taat kepada pemerintah itu masalahnya sangat besar. Ya, terkait ini firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh beliau, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, perintah taatlah kepada Allah secara mutlak, taatlah kepada Rasul secara mutlak, dan juga ulil amri minkum, demikian pula kepada pemerintah minkum. Minkum ditafsirkan oleh para ulama dari golongan kalian, ini dari orang-orang Islam. Ya, artinya taat kepada pemerintah Islam adalah sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini perintah. Sebagaimana juga pembahasan kita di Syekh Shalih Utsaimin di Ushul Tsalatsa menjelaskan tentang masalah ini. Ketaatan kepada pemerintah muslim itu adalah ibadah dengan banyak dalil yang ada. Di antaranya ini, taat kepada ulil amri minkum. Nah, bagaimana kemudian kalau seorang muslim hidup di negeri kufar yang mayoritas orang kufar dan pemerintahnya juga kufar, dan mereka hidup minoritas di sana di negeri-negeri kufar? Apakah ayat ini juga termasuk kepada mereka? Ya, termasuk. Hanya saja ketaatan kepada pemerintah kufar itu bukan karena ketaatan ibadah, hanya saja ketaatan untuk maslahah. Untuk maslahah, bukan untuk ibadah. Yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah ketika seorang taat kepada pemerintah muslim, adapun kepada pemerintah kufar ketika mereka tinggal di negeri-negeri kufar itu bukan taat karena ibadah, tapi taat karena al-maslahah. Ya, kalau tidak taat ya banyak hal yang harus mereka dapati dari kekejaman pemerintah yang ada di sana. Maka taat kepada mereka dalam urusan-urusan yang mubah itu dalam rangka untuk maslahah, bukan untuk beribadah. Karena di sini ulil amri minkum, pemerintah dari kalian, dari Islam. Kemudian kata beliau rahimahullah, fa amara bi taati ulatul umur. Maka di ayat ini dipahami bahwasanya diperintahkan untuk taat kepada pemerintah. Maka ini termasuk ibadah. Taat kepada pemerintah termasuk ibadah. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam haddada dzalika fi ghairil ma'siyah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatasi ketaatan ini hanya kepada perkara-perkara yang bukan maksiat.
Ya, karena memang ayat nampak di sana disebutkan atiullaha, kemudian disebutkan ulang lagi atiur rasul, kata ati diulang. Tapi ketika ulil amri tidak disebut wa atiu ulil amri, tidak seperti itu. Karena itu ada kaitan dengan batasan yang disebutkan Rasulullah SAW, itu bukan kepada perkara maksiat. Nabi SAW menyebutkan dua hadis dalam masalah ini, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis yang lain, innamat ta'a bil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan kepada makhluk itu dalam urusan-urusan yang ma'ruf. Urusan yang ma'ruf yang bukan maksiat. Hal-hal yang mubah, maka diikuti dan ditaati. Sehingga kata beliau rahimahullah, fatajibu ta'atu waliyal amri fi ghairi ma'siyatillah. Maka wajib taat kepada pemerintah ini dalam urusan-urusan yang bukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara taat kepada pemerintah dalam urusan-urusan yang bukan maksiat. Nah, kalau ada perintah yang maksiat, di sana ada mengandung unsur-unsur maksiat, maka kata beliau fa idza amara bi maksiatin fala yuta'. Maka kalau di sana ada unsur kemaksiatan kepada Allah, maka tidak ada ketaatan. Tidak ada ketaatan kepada pemerintah, karena di ayat ini tidak sebutkan atiu, tidak secara mutlak. Dan Rasulullah SAW membatasinya kepada perkara maksiat. Lakin la yukhalifu fi baqiyatil umur. Akan tetapi kalau ada perintah yang terkait dengan di sana persoalan-persoalan maksiat, bukan berarti kemudian harus menyelisih semua perintah-perintah yang ada. Ketika ada satu perintah yang di sana mengandung kemaksiatan, kemudian kita membangkang seluruhnya, karena kita diikat dengan ketaatan kepada mereka. La yuta'u fi hadhil mas'alatil khassah allati fiha ma'siyah. Yang tidak kita taat itu dalam urusan-urusan yang di sana ada maksiatnya. Perintah-perintah khusus yang di sana ada maksiat, permasalahan ini aja yang kita tidak taat kepada mereka. Amma baqiyatul umur fala tantaqidu bai'atuhu bisababi dzalik. Adapun urusan-urusan perintah-perintah yang lainnya, maka kita kemudian tidak boleh memutus ketaatan kepada mereka disebabkan karena ada satu, dua atau tiga urusan-urusan di sana ada perintah-perintah yang berkaitan dengan kemaksiatan. Jadi secara umum kita taat kepada mereka dalam urusan-urusan yang ma'ruf. Kemudian kita tidak taat dalam urusan-urusan di sana ada kemaksiatan, tapi bukan berarti kemudian meninggalkan ketaatan kepada mereka lantaran ada kemaksiatan yang diperintahkan kepada kita. Wala yukhalifu madama annahu alal Islam. Kita tidak bisa tidak membangkang mereka, menyelisihi mereka selama mereka dalam Islam, selama mereka muslim, selama mereka di atas Islam, maka tetap kita meletakkan ketaatan kepada mereka. Lima fi ta'atil wulatil umur. Nah, karena ada alasan-alasannya, banyak alasannya secara syar'i. Karena taat kepada mereka, walaupun mereka ada perintah-perintah kepada perkara kemaksiatan, tetap taat kepada mereka dalam urusan-urusan yang lainnya. Karena diantaranya min ijtiba'il kalimah, tetap mempertahankan persatuan, wa haqnud dima, menghilangi atau menghalangi tertumpahnya darah. Ya, kalau kita lihat bagaimana kemudian darah-darah tertumpah itu lantaran karena ada urusan-urusan berkaitan dengan huru-hara dengan pemerintah. Wa istitbabu al-aman, keamanan itu tergoncang. Ya, sebagaimana kita lihat di zamannya runtuhnya Soeharto karena pembangkangan pemberontakan. Ya, keamanan terguncang. Wa insaful madhlum minadh dhalim, dan diantara manfaatnya tetap taat kepada pemerintah, yakni tidak terjadinya hukum rimba dalam kehidupan seorang bermasyarakat. Ketika ada orang yang dizalimi, maka orang yang dizalimi ini membalas orang yang zalim dengan semaunya. Ketika seseorang sudah tidak taat kepada pemerintah.
Wa raddul huquqi ila ashabiha, demikian pula dengan adanya pemerintah taat kepada mereka, maka hak-hak itu diberikan kepada pemiliknya. Wal hukmu bainan nasi bil adil, dan bisa menghukum di antara manusia itu dengan adil, dengan tetap taat kepada pemerintah. Hatta law kana waliul amri ghairu mustaqimin fi dinihi, bahkan kalau sekiranya pemerintah itu tidak istiqomah di atas agama, tidak lurus di atas agamanya, bi anna kana fasiqan, disebabkan karena mereka orang-orang fasik. Walaupun mereka fasik, maka tetap ketaatan kepada mereka, karena masalah-masalah yang ada yang kita sebutkan. Malam yasil ilal kufri, selama dia tidak sampai kepada kekufuran, selama mereka tidak berada dalam jalan-jalan kekufuran, mereka adalah fasik, tidak berada di atas kekufuran, maka selama itu pula kemudian kita meletakkan ketaatan kepada mereka, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, isma'u wa ati'u illa an tarau kufran bawahan indakum alaihi minallahi burhan. Kata beliau SAW dalam sebuah hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Rasulullah SAW telah bersabda, tetap kalian dengar, tetap kalian taat kepada pemerintah fasik, tentunya yang dimaksud illa an tarau kufran bawahan, sampai kemudian kalian melihat ada kekufuran yang jelas, pakai penglihatan, dilihat secara langsung, bukan dengan berita-berita hoax, bukan dengan dengar-dengar, tapi dilihat secara langsung. Ada kekufuran yang jelas. Karena masalahnya apa? Kata Rasulullah SAW, indakum alaihi minallahi burhan. Nah, kalau bergampangan dalam urusan ini, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala kalian harus menunjukkan bukti tentang kekafiran mereka. Ini berat persoalannya. Indakum alaihi minallahi burhan. Kalian harus menunjukkan buktinya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kafirnya pemerintah. Fama damatil ma'siyah dunal kufur, maka selama kemaksiatan itu bukan dalam urusan kekufuran, fa inna yasma'u lahu wa yuta', yusma'u lahu wa yuta'. Selama kemaksiatan itu tidak di atas kekufuran, maka tetap mendengar dan taat kepada mereka. Wa fisquhu ala nafsi, adapun kefasikannya, kedurhakaannya itu untuk dirinya, ada pada dirinya. Lakin wilayatuhu wa ta'atuhu li maslahatil muslimin, akan tetapi yakni pengakuan kekuasaan kepada mereka dan taat kepada mereka itu untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya, kefasikannya fasik untuk dirinya. Adapun karena dia adalah seorang pemerintah, maka ketaatan untuk maslahat kaum muslimin seluruhnya. Walihada lamma qila li ba'dil a'immah, oleh karena itu kaitan dengan persoalan ini ada salah seorang imam ketika ditanya, yang dimaksud adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tabaraka wa taala. Beliau ditanya, inna fulanan fasikun lakinnahu qawiyyun. Ada seseorang calon pemimpin, dia itu fasik tapi dia kuat. Kuat dalam artian punya kemampuan memimpin, punya kemampuan manajemen, punya kemampuan mengatur negara. Tapi dia fasik. Yang kedua, wa inna fulanan salihun lakin dha'ifun. Ada orang soleh tapi dia dhaif, lemah untuk menjadi pemimpin. Ayyuhuma yasluhu lil wilayah? Siapa di antara mereka yang kita pilih untuk menjadi pemimpin? Maka beliau Syekhul Islam menjawab, al-fasiqul qawi. Yang dipilih adalah orang fasik yang kuat. Fasik agamanya tapi punya kemampuan memimpin. Belum berikan alasan li'anna fusqahu ala nafsihi, karena kefasikannya itu untuk dirinya. Wa quwwatuhu lil muslimin, dan kekuatannya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Amma hadza salihu fa innahu salahuhu li nafsihi. Adapun orang soleh ini solehnya untuk dirinya.
Wa dha'fuhu yadurrul muslimin, dan kelemahan dia memimpin itu membuat mudarat orang-orang muslim. Maka kata beliau, ya lebih dipilih yang fasik, yang qawi. Walaupun rusak agamanya, dia punya kemampuan untuk melindungi kaum muslimin. Ya tentunya kalau ada yang soleh, yang qawi, ya itu yang kita pilih. Cuman kalau kondisinya seperti ini, nah bukan berarti perintah untuk ikut-ikut demokrasi ya. Cuman ini kalau kondisi kita harus memilih, maka pilihan yang seperti ini. Fayusma'u lahu wa yuta'u wa in kana fasikan fi nafsihi, maka tetap kita mendengar dan taat kepada mereka walaupun mereka fasik, agama mereka fasik. Ini fasik untuk dirinya. Bal wa in jara wa in zalama, bahkan walaupun mereka itu zalim, diktator kepada kita. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ati wa in akhadha malaka wa daraba dhahrak." Kata beliau SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim dan disahihkan oleh beliau, tetap taat kepada mereka walaupun mereka mengambil hartamu dan memukul punggungmu. Ya walaupun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, tapi walaupun dikeluarkan oleh Imam Muslim, ada pembicaraan di kalangan para ulama tentang hadis ini. Nah, akan tetapi hadis-hadis yang lainnya mendukung masalah ini lebih banyak kaitan dengan ketaatan kepada pemerintah. Li'anna fi ta'atihi maslahah arjahu minal mafsadati allati huwa 'alaiha. Karena taat kepada mereka itu maslahahnya lebih tinggi. Ketaatan kepada mereka masalahnya lebih tinggi ketimbang kerusakan yang ada pada orang tersebut. Taat kepada mereka masalahnya lebih besar ketimbang kalau kita lihat kerusakan yang ada pada dirinya. Wa li'anna mafsadatal khuruj alaihi a'dham min mafsadatil baqa'i ala ta'atihi wa huwa asin. Dan kerusakan melakukan pembangkangan dan pemberontakan kepada mereka, kerusakan ketika kita melakukan pembangkangan dan pemberontakan kepada mereka itu jauh lebih besar daripada kerusakan ketika kita tetap taat kepada mereka walaupun mereka orang-orang yang bermaksiat. Kerusakan akibat pemberontakan, kerusakan akibat yakni pembangkangan, huru-hara, demonstrasi, kemudian menggulingkan pemerintah, itu lebih besar mafsadahnya. Merusak apa-apa yang kita sebutkan di atas, hilangnya persatuan, tertumpahnya darah, hilangnya keamanan, kemudian banyak hal. Ini mafsadahnya lebih besar ketika kita melakukan pemberontakan, melakukan pembangkangan, melakukan penggulingan kekuasaan, ketimbang ketika kita tetap taat kepada mereka walaupun mereka bermaksiat. Li'anna fil khuruji 'alaiha aw 'alaihi safkan lid-dima'. Ya karena membangkang, memberontak, menggulingkan kekuasaan itu ada upaya kemudian mengarah kepada mengalirnya darah-darah kaum muslimin. Wa ikhlalan bil amni, terancamnya hilangnya keamanan, wa tafriqan lil kalimah, kemudian hilangnya persatuan. Nah, kemudian beliau memberikan semua penekanan wa madza hasala lil ladzina kharaju alal umara'i wa wulatil umuri mimma qassahu tarikh. Coba Anda perhatikan, kata beliau, apa yang pernah terjadi ketika pemberontakan yang terjadi di masa-masa yang telah silam yang disebutkan dalam sejarah. Madza hasala lima inna nazighatan minas saddad fi ahdi Utsman radhiyallahu anhu. Coba kita perhatikan apa yang pernah terjadi di zamannya Utsman radhiyallahu anhu, disebabkan oleh an-nazi minas saddad. Ada seorang pengkhianat di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Qamu wasaqau asa ta'ah. Mereka membangkang
kemudian mematahkan tongkat ketaatan, artinya mereka tidak mau taat dan tunduk kepada Utsman. Faqatalu Amirul Mukminin Utsman, kemudian mereka membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, pernah terjadi ihwati fillah pembangkangan ketika itu sehingga Amirul Mukminin Utsman terbunuh. Nah, madza hasala 'alal mu'minin minan nakasati ilal an, dan sejak masa itu, sejak masa pembunuhan Utsman, maka apa yang terjadi di kehidupan kaum muslimin para sahabat setelahnya, berbagai musibah-musibah hingga hari ini. Hingga hari ini. Ketika pemerintah digoyah, terjadi bagaimana kemudian kisah di Suriah. Nah, bisababil khuruj ala Amiril Mukminin, disebabkan karena memberontak kepada Amiril Mukminin Utsman, wa qatalahu, kemudian beliau dibunuh. Ya, awal cikal bakal pembangkangan dan pemberontakan terhadap pemerintah sehingga terjadi sampai hari ini. Fala yajalul muslimun yu'anuna minan nakasat al-mutawaliyah wal mafasid. Maka terus menerus sejak kejadian itu, di mana-mana kalau ada pemberontakan, maka darah-darah kaum muslimin jadi korban. Musibah yang terus berlanjut, kemudian kerusakan yang terus berlanjut. Ya, karena pemberontakan. Wa kadzalika fi haqqi baqiyatil wulatul sabri ala ta'atihi. Demikian maka seharusnya bagi kita pemerintah yang tersisa hari ini, maka wajib bagi kita kemudian as-sabru ala ta'ati, sabar taat kepada mereka. Wa in kana fihi mafsadah tujaiyah, walaupun ada pada diri mereka itu kerusakan di bagian-bagian tertentu dalam pemerintahannya. Naam, wa in kana fihi mafsadatun juz'iyatun akhafu min mafsadatil khuruj alaih. Walaupun di sana itu ada kerusakan di bagian-bagian tertentu, itu lebih ringan ketimbang kemudian kerusakan yang ditimbulkan akibat pembangkangan dan pemberontakan, jauh lebih parah. Falidzalika aujaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'atahu man lam yakhruj anil Islam. Oleh karena itu, dengan sebab-sebab yang disebutkan oleh beliau Shalih Fauzan, maka dipahamilah kenapa Rasulullah SAW mewajibkan umatnya untuk taat kepada pemerintah selama mereka tidak keluar dari Islam, selama mereka masih dalam keadaan muslim. Walau kana fasiqan, walau mereka dalam keadaan fasik, rusak agamanya. Walau kana zaliman, walaupun mereka yang mendolimi rakyatnya. Fa innahu yasbiru ala hadhil mafsadah al-juz'iyyah, maka sesungguhnya sabar dalam urusan-urusan kerusakan yang parsial, kerusakan yang di bagian-bagian tertentu, tidak rusak secara keseluruhan. Sabar di atas kerusakan sebagian dari pemerintah yang ada, itu dar'an lil mafsadatil azimah. Sabar di atasnya itu menyebabkan itu kita menghalangi adanya kerusakan yang jauh lebih parah kalau kita membangkang dan memberontak. Sabar di atas keadaan kerusakan yang kecil itu menyebabkan irtikab akhafud darurain lidaf'il a'lahuma. Itu satu bentuk upaya kita mengambil darurah yang lebih bahaya, yang lebih ringan. Di antara kaidah yakni mengambil bahaya yang lebih ringan, melakukan sesuatu bahaya, memilih sesuatu yang di sana ada bahaya yang lebih ringan untuk menghindari adanya kerusakan yang lebih parah. Hadza syai'un ma'ruf, ini kaidah, inilah kaidah yang ma'ruf di kalangan para ulama. Ketika ada dua hal yang harus kita pilih dan dua-duanya punya kerusakan, maka kita memilih kerusakan yang ringan agar kemudian terhindar dari kerusakan yang berat. Itu banyak alasannya ihwati fillah. Para ulama menjelaskan bagaimana taat kepada pemerintah. Lanjut kata beliau rahimahullah, wa ma min qaumin kharaju ala imamihim illa kanatil mafsadatu fil khuruj alaihi a'dham minal mafsadati fi sabri ala ta'atihi.
Nah, siapapun mereka yang memberontak kepada pemerintah, yang membangkang kepada pemerintah, maka kerusakan akibat pemberontakan ini lebih besar ketimbang kerusakan ketika kita bersabar di atas ketaatan kepada mereka. Ya, kalau antum baca sirah-sirah, sejarah-sejarah sebelumnya, dijumpai masalah seperti ini. Ketika bersatu memberontak melawan sebuah pemerintah yang zalim, ketika pemerintah itu runtuh, maka dipilihlah siapa yang akan memerintah. Ya, terjadilah gesek-gesekan di antara mereka, perang saudara. Sebagaimana terjadi di Aljazair. Mereka berhasil menumpas pemerintah yang zalim. Nah, ketika mau diangkat satu pemimpin, ia berebutan lagi. Terjadi pembunuhan. Nah, bahkan salah seorang daripada imam ahlu sunnah di masa itu juga ikut terbunuh gara-gara perebutan kekuasaan setelah berhasil menumbangkan pemerintah yang sah. Dan banyak sejarah-sejarah yang lainnya, ikhwati fillah. Sehingga beliau berkesimpulan, wa hadza farqun baina ahlul jahiliyah wa ahlul Islam. Inilah perbedaan pandangan jahiliyah dan keemasan datangnya Islam fi mas'alati ulatil umur, dalam masalah menyikati pemerintah. Perbedaan pandangan jahiliyah dengan datangnya Islam berkaitan dengan masalah pemerintah. Ahlul jahiliyati la yarawna ta'atu liwulatil umur. Pandangan orang-orang jahiliyah, pemikiran jahiliyah, tabiat jahiliyah, bahwasanya tidak perlu adanya ketaatan kepada pemerintah. Wa yarawna dzalika dzullatun, dan memandang bahwasanya ketaatan kepada pemerintah adalah sebuah kehinaan. Wa ammal Islam fa innahu amara bi ta'ati wulatil umur al muslimin. Adapun Islam memerintahkan untuk taat kepada pemerintah yang muslim. Wa in kana indahum syai'un minal fuski fi anfusihim, walaupun di sisi pemerintah ada kefasikan pada diri-diri mereka. Au indahum dzulmun linnas, atau pada pelaksanaan pemerintah mereka ada kezaliman kepada manusia. Yasbiru alaihim, Islam memerintahkan untuk bersabar atas mereka. Lianna fi dzalika masalihul lil muslimin, karena ketaatan kepada mereka dalam urusan seperti ini ada maslahat yang besar bagi rakyat kaum muslimin yang lainnya. Wa fil khuruji alaihi madarul muslimin a'dham minal mafasidil lati fil baqa'i ala tahatihim. Adapun keluar untuk memberontak, membangkang, menggulingkan kekuasaan, itu mudarat yang besar bagi rakyat kaum muslimin, itu lebih besar ketimbang kerusakan ketika kita tetap taat kepada mereka. Ma inhirafihim, walaupun ada penyimpangan pada mereka. Alladzi la yakhrujuhum anil Islam, yang tidak mengeluarkan mereka dari Islam, penyimpangan yang tidak mengeluarkan dari mereka dari Islam. Hadzal qaidatul azimah, ini adalah kaidah yang mulia. Allati jaa bihil Islam, yang Islam datang menerangkan kaidah ini kepada kita fi hadzal amril azim, dalam masalah yang sangat besar ini, kaitan dengan menyikapi pemerintah. Nah, tentunya dengan pembahasan ini taat kepada pemerintah, muslim yang berpandangan tentang bolehnya memberontak karena sudah menganggap bahwa mereka bukan muslim lagi. Dengan apa yang mereka pelajari, dengan apa yang mereka lihat, kemudian mereka mengkafirkan pemerintah, kemudian dihalalkan untuk kemudian memberontak. Wa amma ahlul jahiliyah kama sabaqa, adapun pemikiran jahiliyah sebagaimana yang telah lalu, la yarawna in iqadu wilayah wa la yarawna sam'an wa la ta'ah. Nah, inilah pandangan jahiliyah. Pandangan jahiliyah ya fillah. Pandangan pemikiran tabiat jahiliyah, bahwasanya mereka tidak punya keinginan untuk taat kepada pemerintah, tidak punya keinginan untuk mendengar dan taat kepada mereka. Nah, kemudian beliau memberikan contoh, wa mathaluhum umamul kafiratul an. Demikian pula gambaran pemikiran jahiliyah itu ada di
negeri-negeri kufar hari ini. Pelajaran tentang pembangkangan terhadap pemerintah yang menjalankan pemikiran jahiliyah, kita bisa saksikan misal mereka di negeri-negeri kufar hari ini. Alladzina yaquluna bil hurriyat wa demokratiyat. Negara-negara kufar kadang melakukan pemberontakan, pembangkangan, penggulingan kekuasaan, melihat ini sebagai sebuah kebebasan dan demokrasi. Pemerintah rakyat berkuasa. Kalau rakyat ingin tetap dipertahankan. Kalau rakyat tidak suka maka diberontak. Dilakukan penggulingan terhadap pemerintah. Ini mereka istilahkan dengan kebebasan dan demokrasi. Madza takunu mujtama'atuhum? Apa yang kita lihat keadaan masyarakatnya sekarang? Yang kondisi masyarakatnya menganut kebebasan seperti ini. Hamajiyatun bahimiyatun, kata beliau. Maka di sana terjadi hukum riba. Hidup laksana binatang. Di mana-mana terjadi qatlun, pembunuhan, wasalbun, begal, copet, wa fasadu a'rad, merusak kehormatan. Tidak aman kaum muslimin kalau kemudian datang di tempat-tempat tersebut. Bahkan ada begal di tengah laut. Kapal-kapal yang datang kemudian dibegal. Wasyarrun, keburukan. Waditirabu amnin, kemudian keamanan digoncang. Negeri-negeri seperti itu. Wahum daulun kubra, padahal mereka adalah negeri-negeri yang besar. Negeri mereka negeri yang besar. Wa indahum asliha, mereka punya senjata-senjata. Wa indahum midmarat, mereka punya yakni alat-alat perang yang lengkap. Lakin halatuhum halatun bahimini atau bahimaniyah. Akan tetapi kehidupan mereka kehidupan hutan rimba, laksana hewan. Yang kuasa, yang lemah ditindas. Kemudian wanita-wanita kemudian tidak bebas untuk kemudian melakukan aktivitas normal dan kehidupan di rumah-rumah mereka. Diintai, kemudian dicuri dan segala macam. Negeri-negeri yang kemudian tidak menghormati dan menghargai pemerintahnya. Waliyadu billah. Li'annahum baqu ala ma kanat ahli jahiliyah, karena mereka punya pandangan tetap di atas bagaimana pandangan jahiliyah dahulu. Dan mau taat kepada pemerintah, dan mau taat kepada aturan-aturan yang ada maslahatnya. Insyaallah nanti pada akhir pembahasan insyaallah kita akan merinci bagaimana kemudian kita menyikapi kesalahan-kesalahan pemerintah. Kemudian kata beliau, wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bis-sam'i wa ta'ati lahum. Nah, ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada mereka. Berarti taat kepada pemerintah adalah ibadah, ya fillah. Taat kepada pemerintah adalah ibadah. Tidak kita lihat siapa pemerintahnya. Yang kita jalani ketaatin karena ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa amara bin nasihati lahum syirran, dan adapun kesalahan-kesalahannya maka diperintahkan untuk berikan nasihat kepada mereka secara sembunyi-sembunyi. Bainahum wa bainan nasih, itu nasihat antara kita dengan mereka langsung berdua, berhadapan langsung. Wa ammal kalam fihim wa sabbahum wa iktiyabuhum wa hadha minal ghishyi lahum. Adapun berbicara tentang kesalahan-kesalahan mereka, kefasikan-kefasikan mereka, kemudian mencela mereka, menggibahi mereka, ini adalah bentuk pengkhianatan kepada mereka. Walaupun dengan tidak senjata, walaupun dengan tidak menggunakan pemberontakan, pembangkakan dengan senjata, tapi dengan lisan mencela mereka, menyebutkan aib-aib mereka, inilah bentuk pengkhianatan kepada mereka. Kata beliau, li'annahu yu'allibun nas alaihim,
karena dengan cara menyebutkan aib-aib mereka seakan-akan kita mengajak manusia untuk membenci mereka. Wa yafrahu ahlus syarr, dan dengan kita menyebutkan aib-aib mereka itu akan membuat gembira orang-orang yang punya niat buruk untuk menggulingkan pemerintah. Wa hadza minal khiyanati liwulatil umur, inilah bentuk pengkhianatan kita kepada pemerintah. Ya, terutama kait dengan corona ini banyak ya. Terutama kait dengan corona banyak kita tuduh pemerintah. Kita bukan ahlinya bicara tentang corona. Kemudian kita bicara soal corona. Banyak ahli medis yang ngomong, biarlah mereka yang ngomong, bukan kita. Nah, karena waktu insyaallah kita akan bertemu pada pembahasan selanjutnya sebagai penutup, karena tidak banyak yang belum syarah tentang masalah ini, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.